Ketulian akibat bising itu tidak bisa diobati, tidak bisa menggunakan pengobatan apapun karena sifatnya irreversible atau tidak bisa dikembalikan. Sore dokter. Silakan. Keluhannya apa? Halo dokter, akhir-akhir ini kok saya sering dipanggil nggak terlalu kedengaran ya? Itu kira-kira kenapa ya dok? Itu udah sejak kapan dirasakan? Mungkin udah agak lumayan lama sih dok, mungkin 3 bulanan. Cuman baru semakin memberat akhir-akhir ini. Sebelum 3 bulan udah mulai ada kurang dengar nggak tapi? Kurang tahu ya dok, soalnya saya ini operator sound horek yang sekarang lagi rame tuh. Oh begitu, ya. Berarti sering dengar suara yang cukup bising ya? Iya. Oke, yuk saya jelaskan. Oh, mungkin kamu terkena gangguan dengar akibat bising. Nah, itu juga kita sebut sebagai tuli akibat bising. Seperti namanya, itu adalah gangguan dengar atau ketulian yang disebabkan karena bising yang berlebihan. Biasanya sering terjadi pada orang-orang atau pasien yang memiliki riwayat paparan suara bising berlebih, contoh tadi operator sound atau yang suka denger nih pakai earphone, earset tuh. Kemudian juga biasanya lebih cenderung ke lifestyle. Contoh juga yang sering nonton musik di konser, suaranya kan kencang sekali ya. Kalau saya profesi di kayak gitu mau nggak mau kan harus terpapar ya. Berarti itu penyebabnya gimana dok? Penyebabnya apa sebenarnya? Oke, kok bisa seperti itu gitu ya? Iya gitu. Gini, jadi kalau telinga kita terpapar suara yang kencang terus-menerus, nah akan membuat sel-sel saraf di telinga kita itu jadi lelah kerjanya. Nah, lama-lama karena sel-selnya lelah, jadi dia terjadi kematian di sel-sel rambut telinganya. Sel-sel rambutnya bukan rambut beneran ya, maksudnya di dalam telinga itu ada rumah siput namanya, bentuknya seperti rumah siput dan dia itu berisi sel-sel saraf. Nah, kalau terpapar suara keras terus-menerus, sel-selnya lelah kemudian terjadi kematian sel. Jadinya sel-sel yang banyak itu lama-lama menjadi menipis atau berkurang jumlahnya yang aktif atau yang bisa beraktivitas sehingga jadi lama-lama karena selnya banyak yang mati, fungsinya jadi menurun deh. Seperti itu. Terus pengobatannya gimana dok kalau udah kayak gitu? Nah, sayangnya ketulian akibat bising itu tidak bisa diobati, tidak bisa menggunakan pengobatan apapun karena sifatnya dia itu irreversible atau tidak bisa dikembalikan. Nah, kalau nggak bisa diobatin terus gimana dong dok? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui gangguan dengarnya itu derajatnya seberapa. Jadi tingkat keparahan dari gangguan dengarnya atau ketuliannya harus dipastikan dulu tingkat derajatnya. Dia itu perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter THT, kemudian akan dilakukan pemeriksaan audiometri namanya. Jadi itu adalah untuk mengetahui pengukuran audio, pengukuran fungsi pendengarannya. Dari situ dokter akan mendiagnosis gangguan atau ketuliannya dengan derajat yang telah ditentukan sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Nah, prinsipnya nanti setelah didapatkan hasil gangguan fungsi pendengarannya seperti apa dari audiometri, maka nanti akan dinilai derajatnya ringan, sedang, atau sampai dengan sangat berat.
Nah, kalau didapatkan gangguan ringan saja sampai dengan sedang, maka perlu dilakukan pencegahan untuk supaya tidak ada perberatan. Jadi ya pastinya jangan dengar suara kencang terus ya, karena suara kencang contoh dari sound kemudian konser itu bisa mencapai lebih dari 110 desibel, yang mana menurut aturan 110 desibel itu hanya boleh terpapar hanya 1 menit saja. Sedangkan kalau nonton konser, kalau lagi jadi operator, wah itu bisa sampai berjam-jam ya gitu. Nah, mungkin yang bisa kami sarankan adalah menggunakan alat pelindung telinga. Jadi headphone untuk meredam suara tersebut supaya bisa mencapai di bawah 85 desibel. Untuk 85 desibel sendiri itu maksimal boleh terpapar selama kurang lebih di 8 jam. Tapi juga nggak boleh tiap hari ya. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah prevensi atau pencegahan supaya mencegah tidak bertambah parah, dari yang derajat ringan nggak jadi derajat berat, dari yang derajat berat nggak menjadi sangat berat. Seperti itu. Jaga ya kesehatan telinganya sebisa mungkin, menggunakan alat-alat pelindung telinga. Bagi teman-teman juga yang menggunakan earphone atau earset, itu juga ada aturannya loh. Jadi aturannya adalah 60-60. Apa itu 60-60? Itu adalah 60 menit terpapar menggunakan earphone dengan maksimal boleh itu 60% dari volume suara ya dari device-nya atau alat yang digunakan. Jadi hanya boleh maksimal 60 menit saja. Contoh yang sambil lari olahraga nih, itu pakai mendengarkan musik lewat headset, itu maksimal 60% aja ya output suaranya. Semoga membantu. Kalau ada keluhan-keluhan lain boleh konsultasi gratis dengan komen di section komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, pasien berikutnya.